Bapak dan Ibu, tema kita pada kesempatan subuh ini belajar dari Nabi Sulaiman. Ya Pak, belajar dari Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Sulaiman ini siapa Bapak Ibu? Daud. Pintar Pak Haji. Dan ini bisa ditemukan dalam surah yang ke-38, surah Shad ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut Bapak mana yang kaya, Pak? Ratu Bilqis atau Sulaiman? Bu, mana yang lebih kaya, Bu? Nabi Sulaiman atau Ratu Bilqis? Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis saja sampai mengangkat kakinya ketika masuk istana Sulaiman. Dia pikir ini lantainya dari air. Jadi banyak orang kaya sekarang lantainya di bawahnya kolam koi kan, mencontoh istana Sulaiman. Bahkan semut itu membuat Sulaiman tertawa ketika pasukannya mau lewat gitu. Semutnya teriak, Pak, masuk, nanti keinjak nih sama Sulaiman. Dia pikir Sulaiman itu nggak ngerti bahasa semut. Saking kayanya dia biasa berdialog dengan hewan, ya, dengan jin, burung, hudhud yang ketika inspeksi mendadak nggak ada, kemana dia? Oh, rupanya mencari kabar terkait dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Tapi ini diluruskan akidahnya oleh Nabi Sulaiman. Yang kita sembah siapa Bapak Ibu? Allah. Yang kita besarkan subuh ini siapa? Allah. Ketika kita jadi orang kaya, yang kita besarkan Allah apa diri kita? Berat jadi orang kaya. Saya mulai nih ceritanya. Pak Haji, Masya Allah, besar rumah Bapak ya Pak. Kadang pujian ini, ya, di satu sisi kita berpahala nyenangin orang, Pak. Tapi di satu sisi kalau nggak hati-hati dan kita nggak siap, kita bisa sombong, lupa diri. Besar ya Pak rumah Bapak. Oh iyalah Pak, saya kan mantan direktur. Ini masalah ini Pak. Sulaiman bilang, haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah Allah. Jadi kalau yang ditanya rumah kita besar, apa yang kita jawab Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah. Bukan kita bilang, oh iyalah saya kan mantan direktur ini. Alhamdulillah, ya, belajar dari Sulaiman. Bapak hebat Pak ya, mobilnya banyak. Oh iyalah, sudah 30 tahun saya jual beli mobil ini. Belum hidup aja mobilnya sudah tahu saya ini. Kompetensinya memang ada, tapi dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Hazaminah, ya, ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah. Atau kemudian ditanya kepada ibu-ibu, ibu sehat ya Bu? Berapa umur ibu sekarang? Sudah 65 tahun, macam 40 tahun aja kan? Oh saya senam tiap hari, saya jaga makanan. Ya tak salah ikhtiarnya, tapi harusnya dari lisannya terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan nikmat sehat saya semakin taat. Doakan ya. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya ini adalah anugerah dari Allah. Betul Pak? Jadi yang kita besarkan tuh Allah Pak. Macam Sulaiman membesarkan Allah, bukan diri kita.
Jadi kalau nggak sanggup jadi orang kaya, minta miskin saja. Tapi surga juga, minta miskin dikumpulkan bersama orang miskin, sebagaimana doa Rasulullah SAW. Tapi Rasul tetap kaya, karena dia siap menjadi orang kaya. Sederhana, ya Pak, sedekahnya luar biasa. Kita kalau bertambah harta kita, yang bertambah itu sedekah kita atau keinginan kita? Keinginan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada berapa catatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tetap tawadu, tetap zuhud dalam keberlimpahan, ya Pak. Tidak menjadi orang-orang yang sombong dengan harta yang kita miliki. Harta ini milik Allah apa milik kita? Harta ini milik Allah apa milik kita, Pak? Milik. Kemudian ketika Allah ya membuka hidayah pada hambanya supaya mengingatkan kita supaya mau berbagi. Misalnya gini, Pak Haji, sekarang di Masjid Nurul Huda akan membuka wakaf melalui uang membeli ambulan, Pak. Oh nanti dulu lah ya, saya banyak kegiatan. Besok ditanya lagi, Pak, gimana Pak? Bapak ikutan nggak wakaf melalui uang untuk membeli ambulan? Kebetulan di masjid kita belum ada ambulan. Waduh, saya kayaknya belum bisa ini. Kebetulan saya lagi mengambil mobil saya yang ke-30. Ada orang kaya mobilnya 30, Pak. Jemaah saya di Panam. Tapi alhamdulillah beliau dermawan. 30 mungkin lebih mobil di garasinya. Yang saya khawatirkan, kalau mobil yang banyak ini, ketika meninggal dunia, apakah benar-benar pakai mobil dia atau pakai ambulan, Pak? Pakai ambulan. Kalau cerita berikutnya, ini saya yang buat-buat saja. Misalnya Al-Huda sudah punya ambulan, cuman ambulannya rusak, Pak. Perlu lagi diingatkan oleh hamba Allah, dan itu kebuka pikirannya atas izin Allah, kan begitu ya. Kita minta petunjuk dalam setiap urusan kita. Lalu pengurus bilang, karena belum ada usaha milik masjid, Ibu ikutan nak Bu untuk memperbaiki ambulan Masjid Nurul Huda yang rusak? Oh nanti dulu lah ya, saya mau ke Eropa besok pagi. Kan kalau sudah kaya, maunya jalan-jalannya nggak ke Sia aja Pak, keliling dunia. Betul Pak? Oke. Singkat cerita, ibunya nggak ikut nyumbang Pak, untuk memperbaiki ambulan yang rusak tadi. Sementara ke Eropa, dia bisa menghabiskan dananya ratusan juta. Betul apa betul? Betul. Begitu dia pulang kelelahan, dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pakai ambulan apa tadi Bu? Karena dia tinggal di sekitar Masjid Nurul Huda, dia pakai ambulan yang mana tadi Bu? Yang rusak tadi. Menjelang ke kuburan, mogok ambulan tuh Pak. Mogok ambulan gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada ambulan yang mogok. Amin. Nah, maka perlu perawatan, maintenance tadi. Bapak dan Ibu, jadi sombong ini kan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Penyakit orang kaya bisa terjerumus nggak merendahkan orang lain? Bisa. Tidak menghargai supirnya. Apakah kita bisa menjamin supir masuk neraka, kita masuk surga? Belum tahu. Jangan-jangan supir kita yang masuk surga, kita masuk neraka. Karena lisan kita tidak bisa menghargainya.
Lalu kita mengatakan, kayaknya kita jadi panitia surga, Pak. Ini pembantu saya masuk neraka, saya masuk surga. Nggak bisa. Jangan-jangan pembantu kita yang masuk surga karena kesabarannya dari caci maki kita. Sementara lisan kita tak terjaga. Padahal ukuran lisan ini man amana billah, beriman pada Allah dan hari akhir, yaitu berkata baik atau diam saja. Jadi kalau saya lihat, ya namanya juga di sinetron. Kalau sinetron itu majikannya sering maki-maki pembantunya enggak? Sering maki-maki pembantunya. Nah ini enggak pas. Bapak dan Ibu, jadi sering-seringlah mengucapkan, ya alhamdulillah, semua ini adalah anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Itu belajar dari Sulaiman. Bukan yang kita besarkan diri kita. Tapi kadang mengontrolnya tidak mudah, Pak. Berdoalah kepada Allah supaya mudah untuk mengingat-ingat ini. Ya. Ibu, udah lama kita nggak ketemu. Ketemunya di tempat orang pesta ini ya, Bu. Ibu, banyak betul emas yang Ibu pakai, Bu. Oh iyalah, toko emas saya kan 7 itu. Saya ini jadi distributor jual emas batangan. Kamu belum tahu ya? Pernah Ibu lihat kemarin di Instagram, Bu? Ibu-ibu sosialita pergi orang pesta, sekitar 15 orang apa berapa orang, katanya seperti toko emas yang berjalan. Gelangnya tidak hanya 1-2, Bu, tapi sampai ke siku gelangnya. Bapak gimana, Pak? Mau mendampingi istri Bapak yang kalau tempat beralek pakai kalung 1 kilo, mau Bapak dampingi? Kadang kita suami ini takut juga sama istri, Pak. Betul, Bu? Berat juga untuk melarang itu. Pasti seluruh perhiasan itu keluar. Harta ini untuk menunjukkan status sosial atau untuk kita bersedekah? Bersedekah. Dan kalau Bapak bersedekah itu karena kasihan pada orang lain atau karena kita? Saya mau bantu dia, saya kasihan sama dia. Dia orang susah. Saya mau nolong dia karena dia miskin, maka saya sedekah. Kayaknya kita menjamin rezeki orang, Pak, ya. Ini kayaknya. Yang menjamin rezeki orang miskin siapa, Pak? Ya tak salah juga membantu saudara-saudara kita. Tapi kalau Bapak Ibu sedekah itu menolong orang lain, iya juga. Tapi sejatinya yang kita tolong siapa, Pak? Orang lain apa diri kita? Diri kita. Cerdas Pak Haji itu. Kenapa? Karena pahala kita sedikit. Usia kita ini terbatas. Nanti di padang mahsyar, insya Allah kita dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla karena sedekah-sedekah kita. Penyakit orang kaya itu, Pak, kalau sedekah itu sepertinya ada nilai kesombongan pada diri. Contoh, kalau tidak saya sedekah ini, tidak ada ambulan di masjid ini. Jadi orang yang pertama merasakan api nerakanya Allah itu orang yang sedekah tadi. Kalau tidak karena saya ini, tidak akan selesai karpet Masjid Nurul Huda ini dari pertama sampai ke belakang itu. Bahaya nggak, Pak? Kita bersedekah untuk karpet ini biar menjadi jariah pada kita. Kita sudah meninggal, orang tetap sujud juga di sini, pahalanya dapat nggak buat kita? Nah gitu, untuk nolong kita, Pak. Karena kita masih defisit kebaikan. Juga bukan justru kita berbangga-bangga dengan sedekah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya kemari ini saya datang belajar, ya. Jemaah Nurul Huda ini kalau kita memberikan ilmu, kajian ini seperti ngajarin ikan berenang, ya, atau kuda berlari. Maksud saya ini hanya sebagai renungan bersama kembali, kemudian mudah-mudahan bisa disampaikan ke anak cucu kita, menantu kita. Jangan sombong-sombong. Kadang anak itu kan dapat limpahan harta dari orang tuanya, betul, Bu? Orang tuanya rendah hati, tapi anaknya, apa penyakit orang kaya selain sombong yang kedua?
tamak. Tamak. Ya Pak, tamak. Orang tuanya mewakafkan tanah untuk masjid, anaknya mengambil tanah itu kembali. Terjadi nggak Pak? Jadi kalau ibu bapak sudah ngaji di sini, saya berharap bahan atau materi pengajian ini bawa lagi pulang. Lalu bapak dan ibu bisikkan pada anak dengan ucapan yang lembut dalam proses tarbiyatul aulad bil Islam. Nah, kalau ayah sama bunda sudah berwakaf, jangan pernah ambil-ambil lagi ya harta wakaf itu. Oh iya Ma, kalau perlu nanti kami menjadi generasi wakif juga, yang kami juga berwakaf seperti ayah dan bunda. Hebat keluarga kita, tak tamak dia. Tapi orang kalau sudah punya tanah 1, 2, 3, pengen nggak tanah 4, 5, 6, 7 sampai 10 Pak? Iya Pak, betul ini. Orang sudah punya tanah, pengen nggak tanah lain? Pengen. Cuman giliran mati pertanyaannya, dia dikuburkan di mana? Di tanah dia apa di tanah orang? Tanah perkuburan. Cuman yang mewakafkan itu orang Pak. Iya, ndak kita. Sementara sertifikat hak milik kita tuh berjejer dalam lemari. Itu tamak apa nggak tamak tuh Pak? Tolong bantu saya jawab Pak. Iya, dia dikuburkan di kuburan yang resmi dari dinas sosial dan seterusnya. Tapi ini wakafnya orang. Boleh jadi orang itu punya tanah satu-satunya. Kita dalam lemari sertifikat hak milik itu berjejer, bertumpuk sampai tidak tahu di mana lokasinya. Gini ceritanya. Ustadz, saya mau berwakaf. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Senang saya dengarnya Pak. Hebat Bapak. Bapak ini kaya dengan predikat takwa. Di mana lokasinya Pak Haji? Itulah Ustadz, lalamu mau tak tahu di mata pek tanah kau. Atau yang kedua, diserahkan tanah pada Ustadz, diterima. Kan Ustadznya mesti nguruskan Pak, menjadi sertifikat tanah wakaf ke BPN. Begitu ke BPN, dibilang ke Ustadz itu, Pak Ustadz minta maaf, coba tanya Pak Haji itu tanahnya masalah nampaknya. Ditelepon Ustadznya, ini kejadian Bu. Bu Haja, Pak Haji, ini benar mau diwakafkan? Oh benar Ustaz, pasti saya wakafkan. Tapi bantu urus ke BPN. Tapi tanah Pak Haji masalah, karena masalah itulah saya wakafkan Ustaz. Orang kalau udah serakah, tamak Pak, iya, niatnya juga udah salah. Kalau udah ada masalah, mau sedekah, mau wakaf. Ya. Ini bahaya Pak. Sudah siap jadi orang kaya Bapak Ibu? Coba kita renungkan. Kalau saya belum siap. Belum siap. Masuk uang di saldo saya hari ini, rekening 100 miliar. Amin. Kurang semangat jemaah amin kan. 100 miliar, amin. Kira-kira mobil saya bertambah nggak? Rumah saya bertambah nggak Bu? Orang rumah Bu? Kok Bapak semangat betul? Sama niatnya nampaknya. Kata Ibu, boleh jadi. Harusnya apa yang saya lakukan dulu Pak? Tanya dulu dari mana 100 miliar ini, betul Bu? Sekarang macam-macam orang. Yang kedua, zakatkan dulu kalau sudah sampai nisabnya. Iya kan? Yang ketiga, ada yang tahu nggak Bu? Yang ketiga, ini yang wajib. Kalau enggak, madul ghani zulmun. Apa yang ketiga Pak? Kalau ada hutang, bayar hutang. Ustadz banyak hutang nggak Pak? Nggak tahu. Ini saya tidak ada persoalan, tidak ada mau curhat. Cuman ini anekdot saya, karena saya biasa mengasih kajian ekonomi gitu, ekonomi syariah. Ada namanya HPP,
Bapak kalau jualan produk mesti mengerti HPP. Apa HPP itu Pak? Harga pokok produksi. Betul Pak? Harga pokok produksi. Berapa modalnya, berapa ini dan seterusnya. Kira-kira berapa ngambil untung. Menjadi ustadz itu ada enggak HPP-nya Pak? Ini saya anekdot aja ya. Saya suruh gantiin teman saya di Kubang, ujung sana, dekat SMA Plus biasa. Rumahnya di Hang Tuah. Jauh apa dekat Pak? Karena dia baru pertama ngisi di situ, dia ingin tampilannya bagus, beli jubah. Dia beli sehari sebelumnya 300.000. Berapa Bapak Ibu? Ini kita menghitung FPP 300.000. Ya Pak Haji, bantu saya. Dibelinya sal Pak, 100.000. Berapa modalnya Pak? 400.000. Diisinya minyak malam itu 200.000. Dia pakai mobil. Berapa modalnya Bu? Begitu selesai ceramah dia dapat 150.000. Dia untung apa rugi? Kalau nilai ekonominya Pak, nombok dia. Kira-kira kalau saya suruh lagi dia gantiin saya ceramah di sana, mau apa nggak mau Pak? Karena dia nggak punya bisnis. Jadi kalau ada ustadz bisnis, ibu jangan caci maki. Tidak perlu jual belinya di dalam masjid, tapi tetap hargai dia walaupun tidak beli produknya, tapi doakan semoga usahanya lancar. Amin. Setuju Bapak Ibu? Gitu cara berpikir. Jadi kalau nanti dia nggak ada persoalan, biar saya nombok, kira-kira gitu Pak. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak menyebut teman saya itu tamak atau rakus, tidak Pak. Ya. Itu normatif saja. Tapi di sisi lain dia pasti tetap dapat nilai ibadah kalau dia ikhlas. Betul? Nah, logika tanpa logistik biasanya orang anarkis. Betul Pak? Apakah lapar ini bisa kemudian menjadi indikator bahwasanya tingkat kesabaran orang itu? Ya Pak? Oh sudahlah, banyak-banyak ajalah istighfar Bapak Ibu. Kalau lapar banyak-banyak ajalah istighfar. Bisa Pak, banyak istighfar. Tapi tugas kita menjadi orang kaya, berikan saudara kita makan. Ada nggak orang kaya yang tamak? Ada. Saya minta maaf. Orang miskin tidak dibantunya makan, giliran dia makan bisa sampai 2 juta. Ada apa nggak ada Pak? Kalau Bapak nggak percaya, nanti saya kasih tahu restorannya di mana. Sekali makan 2 juta, 3 juta. Saya punya pengalaman Bu ya, kerja di hotel dulu. Karena baru tamat, perlu penghasilan gitu. Ya, malu juga sama orang tua. Saya kerja di food and beverage di sebuah hotel bintang 5. Ada satu menu namanya sirloin. Itu tahun 2001, Pak. Sekarang 2023. Harganya waktu itu separuh daging ini Pak, itu 500.000. 2001. Itu mahal apa mahal sekali Pak? Saya sampai merinding. Ya, itu mahal sekali. Dia hanya coel ujung dagingnya aja Bu. Lalu dia pergi meninggalkan restoran hotel itu. Penyakit orang kaya. Ya nggak apa-apa, itu lifestyle-nya. Tapi kalau ada tetangganya yang miskin, nggak dianjurkannya untuk memberi makan, dia pendusta agama nggak? Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yadu uliyati wala yahudu ala tu'amil miskin. Nggak mau bantu anak yatim, nggak menganjurkan orang kemudian anak yatim dan orang miskin. Siap jadi orang kaya Bapak Ibu? Siaplah, kaya dengan predikat takwa. Insya Allah Bapak di sini saya yakin siap semua. Amin. Ya, amin ya Rabbal. Ini udah banyak yang pensiun Pak. Udah banyak pensiun. Oke. Kalau Bapak datang ke Masjid Nurul Huda subuh ini bawa uang 2.000, bawa uang 100.000, Bapak yang pensiun, mana yang Bapak masukkan Pak? Wajar, karena udah pensiun. Tapi waktu masih bekerja, bawa uang 100.000, bawa uang 2.000, mana yang dimasukkan? Tetap 2.000 Pak. Bekerja dan pensiun sama saja. Ya, itulah diri kita yang harus
diingat-ingat. Padahal Bapak dan Ibu, kekayaan ini yang pernah berapa waktu yang lalu saya sampaikan juga, ini mulia. Jadi kita mesti kaya dengan predikat takwa. Rich is good, kaya itu baik. Karena Nabi mengatakan, inna hadzal mal hadirun hulwun. Harta itu hijau dan lezat, sebagaimana karpet ini hijau. Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, dia akan diberkahi. Ibu, ini karpetnya kurang 50 juta lagi. Bismillah, saya ada rekening saldo, nanti saya transfer ya. Mulia enggak jiwanya, Bu? Mulia. Bu, Masjid Nurul Huda, Pak, Masjid Nurul Huda mau beli ambulan, kurang 20 juta lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah saya masih ada uang, nanti saya transfer. Mulia enggak, Pak?